Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas 10-2 kelompok 2 akan melakukan observasi kepada beberapa hewan yang hidup dan berkembang di kawasan Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan atau yang juga disebut dengan Kebun Binatang Ragunan ini terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia. Nah, Kebun Binatang Ragunan ini berdiri pada tahun 1864 dan memiliki luas sekitar 190 hektar. Dan juga di dalamnya terdapat berbanyak koleksi yang terdiri dari 295 spesies dan 4.040 spesimen. Nah, jadi kita ada di tempat gajah Sumatera. Yang pertama yang akan kita observasi. Tapi sebelum itu, aku mau ngejelasin seputar gajah dulu ya. Di itu gajah adalah mamalia darat terbesar di dunia yang mempunyai ciri khas seperti tubuh besar, telinga lebar, belalai panjang, dan juga memiliki gading. Ada dua spesies utama gajah di dunia, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah bisa hidup hingga berumur 60-70 tahun. Nah, guys, yang di belakang kita ini adalah gajah Sumatera atau nama ilmiahnya itu adalah Elephas maximus supatanus. Gajah ini tuh ada subspesies gajah Asia yang hanya hidup di Pulau Sumatera. Ukurannya itu lebih kecil dibanding gajah Asia lainnya dan dengan tinggi sekitar 2,5 sampai 3 meter dan berat 2,4. Nah, gajah Sumatera itu hidup secara berkelompok kecil dipimpin oleh betina tertua. Mereka itu bersifat herbivora dengan konsumsi makanan mencapai 150 kg per hari. Mereka itu berkomunikasi menggunakan suara rendah dan getaran tanah, serta berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Serta, apakah kalian tahu bahwa gajah Sumatera biasa hidup di hutan daratan rendah, hutan rawa, dan hutan gambut, serta hutan pegunungan rendah di Pulau Sumatera. Mereka juga dapat ditemukan di dekat pantai hingga hutan pegunungan pada ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, itu adalah hasil observasi kita mengenai gajah Sumatera. Kita akan lanjut ke hewan berikutnya. Nah, hewan selanjutnya yang akan kita observasi adalah kapibara. Sekarang aku akan menjelaskan deskripsi umum tentang kapibara ya. Kapibara atau nama lainnya itu Hydropherius atau Hydropherius adalah hewan pengerat terbesar di dunia dan mereka hidup di habitat air seperti sungai, danau, dan rawa-rawa di Amerika Serikat. Kapibara adalah hewan semi akuatik yang suka berenang dan hidup dalam kelompok. Kapibara itu habitatnya di hutan mangrove, rawa, dan padang rumput terbuka. Saya akan membacakan deskripsi bagian. Penampilan kapibara memiliki tubuh besar dengan bulu coklat kemerahan, kaki berselaput untuk berenang, dan gigi seri yang kuat. Ukuran kapibara sendiri mereka mencapai panjang sekitar 1 sampai 1,5-3 meter dan berat hingga 66 kg. Tingkah laku kapibara yaitu tingkah laku sosial. Kapibara hidup dalam kelompok besar yang bisa terdiri dari 10 sampai 100 individu. Makanannya mereka adalah herbivore yang makan tumbuhan air dan rumput. Mereka juga berinteraksi. Kapibara berkomunikasi dengan suara, tanda tubuh, dan bau. Begitu aja yang kita bisa deskripsikan tentang kapibara. Lanjut ke hewan selanjutnya. Singa adalah salah satu hewan mamalia dari keluarga kucing besar atau Felidae yang dikenal sebagai raja hutan. Singa hidup berkelompok yang disebut pride. Biasanya terdiri dari beberapa betina, anak-anak singa, dan seekor jantan dominan. Hewan ini memiliki tubuh yang kuat, gigi taring yang tajam, serta cakar yang kokoh untuk berburu mangsa. Ciri khas yang membedakan antara jantan dan betina yaitu adanya sungai lembut di sekitar kepala jantan untuk menjadi pelindung pada saat bertarung. Sedangkan betina memiliki tubuh tanpa
Afrika adalah subspesies singa yang paling banyak dijumpai di alam liar dengan nama ilmiah Panthera leo. Habitat utamanya berada di savana, hutan terbuka, dan semak belukar di kawasan Afrika Sub-Sahara. Hewan ini biasanya memiliki tubuh besar dengan berat jantan mencapai 150 sampai 250 kg dan betina 120 sampai dengan 182 kg. Surai singa jantan Afrika biasanya berwarna coklat hingga hitam pekat yang berarti semakin gelap surai menandakan status dominan. Meskipun dulunya tersebar luas, kini populasi singa Afrika menurun akibat pemburuan, perusakan habitat, dan konflik dengan manusia. Oleh karena itu, singa Afrika masuk dalam daftar hewan rentan punah. Oke guys, sekian informasi dari kami di Ragunan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai banget. Kenapa gue malah kantai gajah? Jangan bohong. Gak apa-apa, Bagian seksi. depan gajahnya direkam tuh loh. Seksi. Bang, bagian depan gajahnya bagus bang. Coba dia mau balik ke sini dah tuh.